Kita jangan takut berbagai macam yang ada. Ini kaget takut corona, tidak elok solat berjamaah. Biasa datang mutakin, tidak elok lagi. Solat kita subuh itu dijaga Allah, kita sampai sore kayak ambil isyak. Fi zimmatillah. Rasulullah ngomong. Kan berita-berita dari TV, dari apa Facebook segala macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ini. Barang siapa salat isya berjamaah kana fi zimmatillah hatta yumsi. Salat subuh berjamaah di tanggungan Allah Subhanahu wa taala sampai sore, sampai isya. Salat isya berjamaah sampai pagi. Sudah tenang. Allah yang apa? Yang menjamin Allah. Ngapa nak takut? Salat berjamaah. Kita ini berperang lagi, dianjurkan salat berjamaah, perang. Nah, perang ini. Kalau penyakit ini ujungnya kan mati juga. Nah, kalau misal berperang dengan penyakit yang ada, berapa persen kita meninggal? Misalnya, ini belum tentu. Kalau penyakit itu belum tentu kita kena, mereka belum tentu. Kalau kena juga belum tentu mati, kan men? Belum tentu kalau. Kalau perang ini kalau berhadapan ini maju saja, ya. Tapi kalau perang itu dewek masih dianjurkan sholat berjamaah. Mana gitu masalah ini meninggalkan sholat berjamaah. Nah, itu jadi renungan kita. Boleh kehati-hatian itu harus menjaga kebersihan, harus menjaga makanan, harus. Nah ada musibah atau virus, nah kita memang harus jaga umat Islam. Menjaga kebersihan, makan sebelum makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, kan sunnah. Pakai tangan kita. Ingat makanan sekarang kita makan. Karena makanannya yang buat pada saat kita makan nih. Di sini dibuktikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau makan dengan musibah yang ada ini, kira-kira wong nak makan maki sendok apa nak maki tangan? Kalau ini maki sendok atau maki tangan? Ini pikirlah kamu kalau makan ini, di rumah makan. Sendok yang dipakai itu berapa mulut yang masuk? Sendok yang dipakai di rumah makan itu. Apa dia makan sekali makan langsung buang? Ada rumah makan langsung apa sendok sekali mah? Ada kalau sendok plastik itu ya. Sendok itu ada sekali makan langsung buang? Tidak kata. Pasti apa di gunung terus. Berapa banyak mulut yang masuk? Sendok itu masuk mulut mana? Berapa ribu bang? Kalau sehari sudah, tapi ke makan mana? Kalau tangan kita, cuman kita dewek yang makinya, pernah ada orang lain minjem. Kan deh, minjem tangan nanti anak makan, tidak pernah kita pinjam kan tidak. Kita dewek, tahu kita kemana tangan kita. Di samping itu juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sunnah bangun tidur cuci tangan. Nak makan cuci tangan. Kita wuduk cuci tangan berapa kali? Berapa banyak kita cuci tangan kita? Bersih. Jadi ini kebersihan luar biasa. Jadi kalau nak bersih ikuti sunnah. Nah ada musibah atau tidak stabil kita. Tenang kalau yang menjaga sudah terbiasa aman hidupnya. Terbiasa sholat berjamaah, biasa ini. Belum lagi dalam masalah batinnya, husnuzon kepada Allah, tawakal kepada Allah, doa-doa yang dibaca, sudah ada kalau. Apa yang kita perlu lagi? Sudah ada. Kalau orang lain yang belum ya bingung. Kenapa? Hidupnya sebelumnya memang tidak hati aturan. Kita sudah ada aturan, makan ada aturan, sunnah ini, maki tangan luar biasa dah gitu maki tangan. Tidak repot. Ini kita bersih tangan pas makan pakai sendok tadi tidak tahu sendok itu sudah bersih, sudah
Bersihkan memang dalam mana nyucinya? Kalau celup aja. Ai pegal gini kata apa? Jam gawe gaji kecil, ongkon apa? Bersih pula. Celup punya baik. Bersih katanya. Sudah. Istip dilap aja. Itu yang terjadi jengok. Kita kan yakin kita tangan kita yakin sunnah. Samping itu boleh pahala yang besar. Ya kita tidak salah terlalu khawatir. Jago tetap jago. Niat menjago ini kebersihan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau wong melaksanakan itu sunnah takut dengan penyakit, tidak dengan niat sunnah tidak dapat apa-apa dia. Kalau kita melaksanakan cuci tangan sunnah dapat pahala. Karena itu namanya imtithalan, kita meloi Nabi, bukan meloi media, bukan meloi Profesor si A, meloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas kita boleh pahala karena meloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita jengok sekarang ini hal yang terjadi apapun itu sudah ada kalau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solusi-solusinya sudah ada. Menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya itulah ketika kita mengikuti Nabi, itulah Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, mengampuni dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala sesuatu aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita kelak di hari kiamat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.